Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Hari ini seperti saya janji kemarin, saya akan ajak Anda kembali memperbincangkan sebuah topik, yakni meramal nasib dan masa depan politik Jokowi pasca penolakan partai-partai pendukungnya untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan. Ini kita belum tahu apakah perpanjangan masa jabatan ini 2 atau 3 tahun atau jangan-jangan 5 tahun ya. Bagi Anda yang belum sempat mengikuti pembahasan saya sebelumnya, silahkan klik tautannya ada di sini supaya ada kontinuitas dan tidak melompat kesimpulannya. Saya akan menggunakan pisau analisis yang digunakan oleh The Economist. Ini sebuah media berpengaruh dari Inggris untuk membedah bagaimana nasib dan masa depan politik Jokowi. Soal ini juga sudah saya bahas, saya terjemahkan kemarin bagaimana The Economist melihat masa depan dari Jokowi. Ini kaitannya tautannya juga ada di sini. Jadi ini bukan ramalan ya, seperti pawang hujan di Mandalika. Ini adalah analisis tentang kondisi Indonesia saat ini di bawah Jokowi atau the current issue ya, di Indonesia itu di bawah Jokowi. The Economist menyebut Jokowi saat ini tengah menghadapi risiko kembar, yakni twin of risk. Pertama risiko politik dan kedua risiko ekonomi. Risiko politik telah saya paparkan pada bagian pertama. Banyak yang menyebut bahwa kondisi Jokowi saat ini seperti lame duck ya, bebek lumpuh. Tapi saya melihatnya sedikit berbeda. Nah, mengapa? Dasarnya begini, karena negara kita ini sistemnya adalah sistem presidensial ya. Bila dalam negara dengan sistem parlementer, benar sih pemerintahan Jokowi saat ini sudah jatuh. 4 dari 7 partai pendukungnya kan sudah menarik diri, yakni PDIP, Nasdem, Gerindra, dan P3. Nah, mereka ini kan menolak mendukungnya untuk melanjutkan jabatan. Maka ini kalau dalam sistem parlementer, ini otomatis pemerintahan Jokowi sudah bubar. Itu bila negara kita menganut sistem parlementer. Walaupun sekarang kan kita nih sering bingung sebenarnya ke negara ini kita ini sistemnya apa sih, parlementer atau presidensial? Karena faktanya sebenarnya presidensial, tapi kok pemerintahnya seperti parlementer karena partai-partai yang sangat menentukan. Nah, karena kita ini menganut negara dengan sistem presidensial, maka sebenarnya Jokowi itu masih punya kewenangan konstitusional yang melekat kepadanya. Benar dukungan politik, terutama dari partai-partai politik, termasuk dukungan dari partai pengusung utamanya PDIP itu sudah ditarik. Namun Jokowi itu secara konstitusional dia masih punya posisi yang kuat ya. Posisi tawarnya ini sangat kuat karena dia masih mengendalikan anggaran negara, mengendalikan departemen-departemen, dan kekuatan yang paling penting ini kekuatan militer dan Polri. Polri ini sekarang jadi faktor yang determinan, juga faktor yang sangat menentukan. Jadi kalau di masa lalu kita hanya bicara soal militer, kita sekarang bicara militer dan Polri. Anggaran negara dan sumber-sumber dana lain yang dikuasainya plus kekuatan TNI dan Polri itu bisa mengubah peta permainan. Nah, bagaimana dengan risiko ekonomi? Kalau kita bicara dari sisi ekonomi, ini situasi dan waktu juga tampaknya sedang tidak berpihak pada Jokowi. Ekonomi kita kini tengah memburuk. Hal itu diperparah oleh dampak pandemi. Nah, sementara ini pandemi belum sepenuhnya teratasi, muncul perang Rusia-Ukraina yang sangat berpengaruh secara politik dan ekonomi dalam geopolitik global, dan Indonesia juga termasuk negara yang terkena imbasnya. Kondisi yang buruk tadi itu diperparah dengan ambisi Jokowi untuk membangun proyek-proyek mercusuar, salah satunya adalah ibu kota baru. Sejumlah investor yang tadinya diharapkan akan menggelontorkan uangnya di proyek ibu kota negara baru Nusantara itu ternyata satu persatu mengundurkan diri. Dimulai dari SoftBank yang membatalkan investasinya yang diklaim oleh Luhut mencapai 100 miliar dolar, dan kemudian yang terbaru ini seperti diberitakan oleh bisnis.com itu menyusul 2 konsorsium lainnya yang sampai sekarang namanya belum disebutkan. Dengan kepastian bahwa ambisi Jokowi memperpanjang masa jabatan itu tidak didukung oleh partai-partai pendukung, ini sebenarnya kita nggak terlalu kaget ya kalau kemudian para investor itu menarik diri gitu. Dipastikan nih kalau masih ada investor yang bertahan, soal mereka menarik diri dari IKN itu hanya soal waktu saja. Dengan mundurnya para investor tadi,
Apa pilihan bagi Jokowi? Pilihannya ya bila Jokowi tetap ingin memaksakan menyelesaikan pembangunan ibu kota negara baru, dia harus merogoh lebih dalam kocek negara dari APBN. Itu satu-satunya pilihan yang harus diambil. Sebab alternatif lain, yakni crowdfunding alias saweran dana dari masyarakat, seperti dikatakan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Negara Bambang Susantono ini, sekarang ini kan malah jadi bahan tertawaan masyarakat. Ya kan kondisi masyarakat sendiri sedang sangat berat dan kemudian proyek IKN ditolak, malah sekarang minta saweran. Bagaimana kondisi APBN kita? Ini sangat berat. Ini kan kita tidak bisa lagi mengandalkan pinjaman asing baik dari bilateral maupun multilateral yang bersumber dari lembaga keuangan dunia. Situasi perekonomian global saat ini sangat berat. Kemudian Bank Indonesia yang selama ini bisa dijadikan semacam tempat bersandar karena ada semacam burden sharing atau bagi beban itu membantu APBN tidak boleh dilakukan lagi mulai tahun 2023. BI tidak boleh lagi membeli surat utang negara di pasar primer. Jadi dengan begitu ya pemerintah satu-satunya penerima negara yang bisa diandalkan adalah dari sektor pajak dan pendapatan-pendapatan lainnya. Tapi yang paling memungkinkan itu ya sektor pajak. Hal itu menjelaskan itu mengapa pemerintah sedang saat ini menggenjot pajak gila-gilaan. Semua sektor yang bisa dipajakin itu dipajakin oleh Menteri Keuangan. Banyak yang menilai bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani itu seperti orang yang kalap ini. Karena terhitung mulai tanggal 1 April ini, tinggal beberapa hari lagi atau sehari sebelum bulan Ramadan. Bayangkan ya, sehari sebelum bulan Ramadan itu pemerintah mulai memberlakukan tarif PPN 11%. Barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti sabun, mie instan, pakaian, pulsa, sampai biaya berlangganan internet itu dipastikan akan naik. Walaupun sembako dikecualikan dari PPN 11%, namun kebutuhan rumah tangga dipastikan akan terkerek naik tinggi ya. Sebab ini kalau kita ngomong pulsa dan internet, saat ini kan sudah menjadi semacam kebutuhan pokok. Apalagi dengan masih banyaknya anak yang sekolah daring dan juga sebagian dari kita ini kan masih work from home. Jadi bukan lagi dianggap sebagai barang mewah, tapi ini sudah menjadi kebutuhan pokok juga. Dengan kenaikan PPN 11% ini, maka mulai bulan depan beban masyarakat saat pembelian berbagai jenis kebutuhan akan semakin mahal. Sebab dalam transaksi beban, PPN itu dikenakan kepada konsumen akhir atau pembeli. Ini enggak memandang Anda miskin atau kaya. Sehingga saat pembayaran dilakukan, biaya yang harus dirogoh oleh konsumen itu makin tinggi juga. Belum lagi bila kita bicara soal kenaikan harga minyak goreng, kelangkaan solar yang berdampak kemudian kepada kenaikan sembako, maka ini akan menambah beban masyarakat. Tarif listrik nanti juga akan naik, macam-macam deh ya, gas naik, pokoknya semuanya naik. Secara ringkas, situasi ekonomi rakyat yang memburuk saat ini di Indonesia itu dapat digambarkan melalui fakta. Para istri antri minyak goreng, kalau sekarang para istri pusing beli minyak goreng yang harganya naik tinggi, sementara para suaminya itu antri solar. Bila beberapa waktu lalu krisis itu hanya dirasakan oleh kalangan kelas menengah dan pekerja ini karena PHK gitu, kini krisis telah masuk ke rumah tangga, bahkan merambah dapur dari emak-emak di seluruh Indonesia. Bayangkan krisis itu sekarang membawa pergi minyak goreng dari dapur, juga membawa pergi berbagai kebutuhan-kebutuhan yang selama ini tersedia di dapur itu jadi menghilang. Jadi yang terjadi bukan hanya perang Ukraina dengan Rusia yang berdampak, tapi ini dampaknya terjadi dalam perang di domestik di rumah tangga di Indonesia. Situasi inilah yang digambarkan dengan tepat oleh The Economist. Bila Jokowi tak hati-hati, maka dia sebagai pemimpin yang dulu didukung dan dielulukan rakyat, itu dia bakal menghadapi kemarahan rakyat. Nah, kembali kita ke pertanyaan awal. Bagaimana masa depan politik dan nasib Jokowi ini? Pertama, ini sangat bergantung bagaimana akrobat Jokowi yang diorkestrasi oleh Luhut. Walaupun sudah ditolak oleh mayoritas parpol di parlemen, termasuk DPD, itu Jokowi dan Luhut tampaknya tapi terus melakukan penggalangan tekad di berbagai daerah. Salah satu yang terbesar itu adalah peristiwa yang baru saja terjadi kemarin ya di Istana Olahraga Senayan Jakarta. Ini ribuan kepala desa itu berkumpul dalam silaturahmi nasional desa.
Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa itu APDES ya, itu digalang untuk menyatakan dukungan 3 periode terhadap Jokowi. Hal yang wajar kita berikan saat ini beliau selaku Bapak Pembangunan Desa. Setuju? Kalau sudah setuju tidak perlu munafik depan saya. Berdiri semua kalau setuju. Bangun. Angkat tangan. Terima kasih Pak Presiden, inilah bahwa kami di desa menyatakan Bapak Presiden Jokowi selaku Bapak Pembangunan Desa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apresiasi. Presidenku. Presidenku. Terima kasih, rasanya bisa tidur saya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun deklarasi kebulatan tekad terhadap Jokowi itu kata Ketua APDESI Surtawijaya dibatalkan karena dilarang oleh Luhut. Mereka merencanakan akan kembali melakukan deklarasi sehabis Lebaran. Nah, modus kebulatan tekad ini tampaknya sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa klaim big data dari Luhut itu benar adanya. Pada waktu itu kan Luhut mengklaim ada 110 juta percakapan di media sosial yang dia sebut sebagai big data mendukung penundaan pemilu dan perpanjang masa jabatan Jokowi. Jadi saat ini Jokowi Luhut ini mencoba adu kuat dengan parpol pendukungnya. Pola kebulatan tekad ini bila diteruskan itu bisa sangat berbahaya karena bisa berhadapan dengan massa pendukung partai yang menolak penundaan pemilu. Ini bila juga mereka kemudian juga melakukan mobilisasi massa. Kedua, ini bila gagal memaksa parpol melalui pengerahan massa kebulatan tekad, Jokowi bisa mengeluarkan opsi yang seperti dikatakan oleh ahli hukum tata negara Profesor Yusril Issamahendra, yakni dekret. Alasannya karena kondisi darurat, adanya bentrokan antar massa pendukung. Namun pilihan ini mengandung risiko loh. Risikonya juga sangat besar. Bila Jokowi tidak didukung oleh TNI, itu maka langkahnya mengeluarkan dekret itu bisa berujung pada pemakzulan. Dengan begitu, yang terjadi alih-alih pemilu ditunda, tapi pemilu bisa dipercepat. Jadi sesungguhnya pilihan yang paling elegan ini bagi Pak Jokowi itu kembali ke jalur normal gitu ya, mentaati konstitusi dan mengakhiri masa jabatannya dengan husnul khotimah pada tahun 2024. Masalahnya opsi ini pun sebenarnya bagi Jokowi saat ini bukan pilihan yang mudah ya, terutama ini bagi para pendukungnya seperti Pak Luhut. Jokowi memang saat ini sangat sulit ya untuk mengakhiri jabatannya secara husnul khotimah atau berakhir dengan baik, sebab ada beban-beban yang mengikutinya. Beban yang paling berat tentu saja pembangunan ibu kota baru yang dipastikan akan mangkrak. Begitu juga dengan masa depan politik putranya Gibran yang sekarang menjadi wali kota Solo dan menantunya Bobi yang sekarang menjadi wali kota Kota Medan di Sumatera Utara. Soal lain adalah masa depan bisnis Kaisang. Ini termasuk juga kasus hukumnya yang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun. Sementara bagi Luhut untuk membiarkan Jokowi mengakhiri jabatannya secara normal juga bukan pilihan yang mudah. Luhut ini tengah dilaporkan oleh 9 LSM berkaitan dengan kaitan kasus gratifikasi. Memang kasusnya sementara ini ditolak oleh Polda dan dianggap surat menyurat biasa. Tapi ketika rezim berganti, bisa saja kasus-kasus semacam ini dibuka kembali, termasuk itu juga tadi yang saya sebut beban bagi Jokowi, kasus dari Kaisang. Begitu juga dengan masa depan bisnis dari Luhut ini kan menjadi tidak menentu juga. Dan kita tahu bahwa Luhut ini saat ini bisnisnya sudah sangat menggurita. Dan untuk sebagai gambaran Anda bisa membayangkan betapa tajirnya Luhut ini, itu setidak-tidaknya dari SPT kemarin surat laporan pajaknya, dan seperti disebutkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Pak Luhut ini adalah menteri yang paling tajir. Jadi sekali lagi menggunakan pisau analisis dari The Economist, Jokowi harus benar-benar berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pilihan pelik semacam ini seharusnya tidak perlu terjadi bila Jokowi tidak tergoda untuk memperpanjang masa jabatan dan kemudian meninggalkan legacy berupa infrastruktur yang bersifat mercusuar seperti ibu kota negara baru. Saya Haris Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.